Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marsha Hidayah dengan NIM 64241564 dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika Kalimalang. Selamat datang di analisis pidato politik Indonesia yang dibicarakan dengan Pak Jokowi. Berikut adalah video dan penjelasan analisisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara, yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK, yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir, yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa.
butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Berikut penjelasannya yaitu ada pesan utama. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa semangat untuk memberantas korupsi tidak boleh padam dalam keadaan apapun. Bahkan ketika listrik padam, saat beliau hendak berbicara, beliau menjadikannya sebagai simbol bahwa walau ada gangguan atau hambatan, komitmen dan perjuangan untuk memberantas korupsi tidak boleh berhenti. Korupsi dianggap sebagai musuh besar bangsa yang merusak kepercayaan masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menyengsarakan rakyat. Maka dari itu, dalam konteks ini, Jokowi menegaskan bahwa tidak cukup hanya sekedar semangat, tapi juga harus dibarengi dengan tindakannya yang nyata dan berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan pidato. Yang pertama yaitu menumbuhkan kesadaran publik tentang bahaya korupsi. Yang kedua, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Yang ketiga yaitu mendorong pencegahan korupsi melalui sistem yang transparan dan digital. Yang keempat, mengajak masyarakat dan lembaga negara bersinergi dalam gerakan anti korupsi. Yang terakhir yaitu kelima, membangun budaya malu terhadap korupsi di kalangan masyarakat dan pejabat. Selanjutnya ada struktur dan gaya pidato. Pidato presiden disusun secara sistematis atau formal. Di awal beliau menyapa para tamu undangan dan masyarakat, lalu masuk ke inti pidato yang berisi analisis tentang situasi korupsi di Indonesia, upaya pemerintah, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang ditawarkan. Gaya pidato Jokowi bersifat persuasif dan retoris. Artinya, beliau banyak menggunakan kalimat-kalimat ajakan seperti kita harus bersama-sama melawan korupsi, atau pertanyaan retoris seperti apakah kita akan terus diam melihat ini. Untuk menggugah kesadaran para pendengar, gaya bahasa seperti ini digunakan untuk menyentuh emosi dan mendorong rasa tanggung jawab seluruh elemen bangsa dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya ada nilai dan aspirasi moral. Apa sih itu nilai dan aspirasi moral? Dan apa isinya? Presiden ingin membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran moral tinggi, yaitu merasa malu dan bersalah jika terlibat atau menikmati hasil korupsi. Korupsi tidak boleh dianggap hal biasa atau bahkan dijadikan bahan candaan. Melalui pidatonya, Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menumbuhkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Beliau menekankan bahwa negara tidak akan bisa maju jika masih banyak pejabat dan masyarakat yang melalui korupsi. Maka dari itu, semangat anti korupsi harus ditanamkan sejak dini, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan kerja.
Selanjutnya ada fokus sistematik dan pencegahan. Pencegahan korupsi menurut Jokowi harus dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari akar permasalahan. Yang dimaksud dari hulu adalah memperbaiki cara berpikir, mindset yang masyarakat membangun budaya malu terhadap korupsi sejak dini serta memberikan pendidikan anti korupsi sejak sekolah. Kemudian dilanjutkan ke perbaikan sistem pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik yang bebas dari pungutan liar dan praktik suap. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem yang otomatis menutup celah korupsi sehingga orang tidak punya peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan atau anggaran. Selanjutnya ada kaidah bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa baku dan formal sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, kalimat efektif dengan struktur subjek, predikat, objek yang jelas. Yang ketiga yaitu ada konjungsi digunakan dengan tepat untuk memperkuat hubungan antar gagasan. Yang keempat yaitu mengandung kalimat majemuk yang struktur, logis dan tidak terbelit-belit. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Pidato ini tidak hanya menyampaikan pesan politik, tetapi juga mengandung nilai moral, ajakan kolektif, strategi konkret, dan simbolisme yang kuat. Presiden Jokowi menyampaikan pesan dengan bahasa yang formal, sederhana, namun penuh makna. Pidato ini merupakan ajakan terbuka agar bangsa Indonesia bersatu melawan korupsi demi masa depan yang lebih bersih dan berintegritas. Sekian video dan penjelasan analisis saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.